Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Bagja Nugraha Dwiandi, Saya Mukhtar Prabowo Negara. Saya Andi Rahman Marzuki. Saya Ilham Muhammad Sabah. Saya Irsyadudin Ramadhani. kami di sini akan mempresentasikan tentang perlindungan katodik dan anodik. Perlindungan katodik. Jadi perlindungan katodik pada prinsipnya dijelaskan dengan mempertimbangkan korosi logam M yang khas dalam lingkungan asam. Reaksi elektrokimia yang terjadi adalah pembubaran logam dan evolusi gas hidrogen, misalnya unsur 2H plus 2EH. Perlindungan katodik dicapai dengan memasok elektron ke struktur logam yang dilindungi. Jika arus mengalir dari plus ke minus, seperti dalam teori kelistrikan konvensional, maka struktur dilindungi jika arus masuk dari elektrolit. Sebaliknya, ada dua cara untuk melindungi struktur secara katodik. Yang pertama dengan catu daya eksternal dan yang kedua dengan sambungan galvanik yang sesuai. Yang selanjutnya, catu daya DC eksternal terhubung ke tangki di bawah tanah. Terminal negatif dari catu daya terhubung ke tangki dan positif ke anoda inert seperti grafit atau durion. Kabel listrik mengarah ke tangki dan elektroda. Lembang diinsulasi dengan hati-hati untuk mencegah kebocoran arus. Anoda biasanya dikelilingi oleh pengisian ulang yang terdiri dari angin kokas, gipsum, atau bentonit yang meningkatkan kontak listrik antara anoda dan tanah di sekitarnya. Pada gambar 6-2, magnesium bersifat anodik terhadap baja menimbulkan korosi secara istimewa bila digabungkan secara galvanis. Korosi yang agresif seperti asam panas membutuhkan arus yang sangat tinggi, sedangkan arus yang jauh lebih rendah diperlukan untuk melindungi baja di lingkungan yang tidak terlalu parah. Perlindungan katodik menggunakan anoda korban juga dapat digunakan untuk melindungi saluran pipa yang terkubur, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6-3. Anoda ditempatkan di sepanjang pipa untuk memastikan distribusi arus yang seragam. Arus perlindungan biasanya ditentukan secara empiris dan beberapa nilai tipikal yang tercantum pada tabel 6-2. Tabel 6-2 ini menunjukkan nilai rata-rata tipikal dari arus pelindung, misalnya dalam tanah yang sangat asam tertentu 10 hingga 15 mA sering diperlukan untuk mengurangi korosi struktur baja ke tingkat yang dapat ditoleransi, dan pendekatan yang lebih akurat dan kurang memakan waktu adalah untuk mengukur potensi struktur yang dilindungi dengan elektroda referensi yang sesuai. Struktur baja yang terpapar ke tanah, air tawar, dan payau, dan air laut dilindungi jika terpolarisasi dengan potensi 0,85 volt dibandingkan elektroda referensi tembaga atau tembaga sulfat. Seperti gambar 6.4 menunjukkan elektroda yang dirancang untuk survei proteksi katodik. Elektroda ini memiliki keunggulan biaya rendah, akurasi yang baik, dan kekasaran. Potensi struktur ditentukan dengan voltmeter dengan resistansi tinggi seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.5. Selama pengukuran ini, spors elektroda referensi direndam dalam air garam untuk melakukan kontak listrik. Kepadatan arus katodik yang diperlukan untuk mempolarisasi pipa ke minus 0,85 volt dapat dengan mudah ditentukan. Seperti gambar tabel 6.3 membandingkan beberapa jenis anoda yang dikorbankan dengan terkesan saat ini. Dan anoda korban magnesium adalah yang paling banyak digunakan. Meskipun efisiensi rendah atau sekitar 50%, ini lebih dari diimbangi oleh potensi yang sangat negatif yang menyediakan output arus tinggi. Ada berbagai macam anoda yang terkesan saat ini, mulai dari baja scrap berbiaya rendah yang mengalami kerugian relatif besar, hingga titanium platinum inert yang efisien dan mahal. Baja, grafit, dan silikon besi adalah bahan anoda yang paling banyak digunakan. Dengan timbal dan titanium menemukan peningkatan aplikasi di lingkungan laut. Gambar 6.6 mengilustrasikan arus penyimpang yang dihasilkan dari sistem proteksi katodik.
Pemilik tangki yang memasang pelindungan katodik, dia tidak tahu pipa di dekatnya yang gagal dengan cepat karena medan saat ini. Solusi untuk masalah ini adalah masalah arus nyasar yang ditunjukkan pada gambar 6.6 dapat dicegah dengan menghubungkan tangki dan pipa secara elektrik dengan konektor bus dan mengatur ulang anoda seperti ditunjukkan pada gambar 6.7. Di sini, baik pipa dan tangki dilindungi tanpa efek tersesat dengan pemilik berbagi biaya pemasangan dan operasi. Perlindungan anodik. Teknik ini dikembangkan dengan menggunakan prinsip kinematika elektroda dan agak sulit untuk dijelaskan tanpa memperkenalkan konsep maju teori elektrokimia. Sederhananya, perlindungan anodik didasarkan pada pembentukan film pelindung pada logam oleh arus anodik yang diterapkan secara eksternal. Penerapan arus anodik pada suatu struktur harus cenderung meningkatkan laju disolusi suatu logam dan mengurangi laju evolusi logam. Evolusi hidrogen. Ini biasanya terjadi kecuali untuk logam dengan transisi aktif pasif seperti nikel, besi, kromium, titanium, dan paduannya. Jika arus anodik yang dikendalikan dengan hati-hati diterapkan pada bahan-bahan ini, mereka dipasifisasi dan laju disolusi logam menurun. Untuk melindungi struktur secara anodik diperlukan perangkat dengan yang disebut potensiostat. Potensiostat adalah perangkat elektronik yang mempertahankan logam pada potensial konstan sehubungan dengan elektroda referensi. Perlindungan anodik dari tangki baja yang mengandung asam sulfat diilustrasikan pada gambar 6.8. Potensiostat memiliki 3 terminal, satu terhubung ke tangki, yang lain ke katoda tambahan. Perlindungan anodik dapat menurunkan laju korosi secara substansial. Tabel 6.4 mencantumkan laju korosi baja tahan karat austenit dalam larutan asam sulfat yang mengandung ion klorida dan tanpa pelindung anodik. Pemeriksaan tabel menunjukkan bahwa perlindungan anodik menyebabkan penurunan 100.000 kali lipat dalam serangan korosif di beberapa sistem. Meskipun perlindungan anodik terbatas pada logam dan paduan pasif, sebagian besar bahan struktural teknologi modern mengandung unsur-unsur ini. Keuntungan utama dari perlindungan anodik adalah penerapan dalam lingkungan yang sangat korosif dan persyaratan saat ini yang rendah. Lanjutnya perbandingan antara katodik dan anodik. Beberapa perbedaan penting antara perlindungan anodik dan katodik tercantum pada tabel 6.6. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan perlindungan anodik dan katodik cenderung saling melengkapi. Perlindungan anodik dapat digunakan dalam korosif mulai dari lemah hingga yang sangat agresif. Sementara perlindungan anodik terbatas pada kondisi yang cukup korosif karena kebutuhan arus yang tinggi yang meningkat seiring dengan korosivitas lingkungan yang meningkat. Pemasangan sistem proteksi katodik relatif murah karena komponen sederhana dan mudah dipasang. Perlindungan anodik memerlukan instrumen kompleks termasuk potentiostat dan elektroda referensi dan biaya pemasangan yang tinggi. Biaya operasi kedua sistem berbeda karena perbedaan dalam persyaratan saat ini yang disebutkan daya lempar dan keseragaman distribusi kerapatan arus. Bervariasi antara kedua jenis perlindungan. Daya lempar proteksi katodik umumnya rendah yang membutuhkan banyak perangkat yang berjarak dekat untuk mencapai perlindungan yang seragam. Sistem proteksi anodik memiliki daya lempar dan akibatnya katoda tunggal dapat digunakan untuk melindungi pipa panjang. Perlindungan anodik memiliki 2 keunggulan unik. Pertama, arus yang
terapkan biasa sama dengan laju korosi sistem yang dilindungi. Dengan demikian pelindungan anodik tidak hanya melindungi tetapi menawarkan cara untuk memonitor laju korosi sesaat. Kedua, kondisi operasi untuk melindungi anodik dapat diterapkan secara tepat dengan pengukuran polarisasi laboratorium. Sebaliknya, batas operasi untuk pelindungan katodik biasanya ditentukan dengan uji coba dan kesalahan empiris. Meskipun berbagai metode evaluasi cepat untuk memperkirakan persyaratan saat ini, untuk perlindungan katodik telah disarankan. Semua ini terbukti tidak dapat diandalkan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dan pilihan terakhir biasanya didasarkan pada pengalaman masa lalu. Oke, baik. Itu dia tadi presentasi dari kami antara katodik dan anodik. Mungkin teman-teman semua yang menonton ini ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom komentar. Itu saja kiranya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.